Oh, haleluya Yesus. Sungguh ajaib perbuatan-Mu ya Tuhan. Sungguh kami rasakan penyertaan-Mu ada dalam hidup kami. Kami boleh beristirahat. Pagi hari ini kami boleh bangun kembali dengan keadaan sehat. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih. Haleluya. Sebentar kami akan mendengar firman ya Tuhan. Kiranya Kau bukakan hati dan jelekkan mata jiwa rohani kami, agar setiap benih firman-Mu yang diberitakan boleh menjadi berkat. Sama-sama bersaat mendengarkan sebagian dari firman-Mu, juga kami mendoakan saudara kami yang lain. Biarlah Tuhan Engkau selalu hadir tengah-tengah kami, Engkau melihat hati-hati kami. Biarlah Tuhan kami ingin sekali menjadi anak-Mu yang senantiasa dekat pada Engkau Tuhan. Mau dengar-dengaran Tuhan dan bisa membagikan semuanya ini kepada saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau duduk tenangkan kami, Engkau beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu kasih Tuhan. Baik, kita Pagi. akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Keluaran pasal 10 ayat 12 hingga ayat yang ke-20. Kita akan membaca secara bergantian, nanti setelah saya dan istri saya, lalu nanti Pak Suyut, lalu Bulis dan Mas Yuli, terus Bu Susi, terus Ibu Dewi, terus Pak Untung dan Ibu Untung, dan seterusnya ya. Belas kasih selamanya temanya ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir. Dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu. Sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir. Sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya. Dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Mas Yuli. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Ibu Susi. Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Ibu Dewi. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Mbak Elizabeth. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya. Ya, ini angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Tebrau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Kak Susan. Tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi.
Amin. 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 Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan tindak lanjut dari ayat yang sebelumnya ya, yang kemarin. Betapa Fir'aun begitu keras hati, begitu bebal. Bahkan sekalipun kalau kemarin kita sama-sama membahasnya, bahkan sekalipun pegawai-pegawainya minta agar Musa dan bangsa Israel dibebaskan pergi, namun Fir'aun tetap keras hatinya, keras kepalanya. Gambaran keras kepalanya Fir'aun ini adalah gambaran keras kepalanya manusia yang hidup pada zaman ini. Ya, bagaimana tidak sudah diberikan anugerah keselamatan melalui penebusan daripada Tuhan Yesus, tetapi masih banyak orang-orang yang mengeraskan hatinya, yang tidak mau menerima Tuhan Yesus. Nah, pada ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-15 yang sudah kita baca tadi, itu adalah tindakan Allah sebagai hukuman terhadap bebalnya Fir'aun. Ya, Allah ingin menunjukkan kuasanya melalui Musa, bahwa tidak ada kuasa apapun yang bisa melebihi kuasa Tuhan. Ya, sehingga semuanya yang dibanggakan oleh Mesir melalui dewa-dewanya mereka dihancurkan ya. Semua dihancurkan dan tidak menyisakan apapun. Semuanya habis ya, semuanya lenyap ya. Di situ dikatakan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, semua yang ada di Mesir itu habis dimakan oleh belalang ya, oleh belalang yang Tuhan berikan sebagai tulah atau hukuman bagi Fir'aun ya. Tetapi kalau kita lihat di ayat yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-20, seperti tema kita pada pagi hari ini, yaitu belas kasih selamanya. Apa artinya, Bapak Ibu? Allah tahu dan sangat tahu bahwa Fir'aun itu tidak akan pernah mau bertobat. Seperti yang ada di ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, sekalipun Fir'aun berkata, maka segeralah Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu supaya bahwa bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Ya, tapi Allah tahu bahwa itu semuanya bohong ya. Allah tahu bahwa Fir'aun akan tetap mengeraskan hatinya, ya, akan tetap mengeraskan hatinya. Tetapi murah hati, ya. Allah tetap berbelas kasih, ya, karena memang itulah sifat daripada Allah, yaitu Allah yang penuh dengan kasih. Meskipun pengakuan dosa dari Fir'aun itu tidak tulus, penuh tipu daya, karena kalau kita lihat di ayat selanjutnya, Fir'aun tetap mengeraskan hatinya, tetapi sampai sekalipun Fir'aun itu tetap mengeraskan hatinya, tetapi Allah tetap mau ya menyingkirkan belalang-belalang itu ya, melemparkannya ke laut Tiberau. Ini membuktikan bahwa belas kasih yang diberikan kepada Fir'aun itu adalah juga belas kasih yang diperuntukkan kita semua. Ini Tuhan inginkan bahwa bangsa Mesir maupun Fir'aun itu tahu bahwa Allahnya orang Israel adalah Allah yang penuh dengan belas kasih. Ya, belas kasih. Ini ditunjukkan oleh Allah bahwasanya sekalipun
Tuhan Allah itu tahu akan keberadaan Fir'aun yang keras kepala, tetapi Tuhan juga mau memberikan pengampunan atau belas kasih-Nya kepada Fir'aun sehingga hukuman itu dicabut ya, dilenyapkan ya. Belalang-belalang itu dengan sekejap dilempar ke dalam laut Tiberau. Allah selalu siap ya dan rela menghapuskan dosa dan kesengsaraan kita. Ya. Renungan pagi kita kali ini mengingatkan kita, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, agar kita tidak berperilaku seperti Fir'aun, ya, seperti Fir'aun pada akhir zaman ini yang membawa pertobatan palsu penuh dengan tipu daya, ya, seakan-akan datang kepada Tuhan tetapi hatinya tidak pernah mau bertobat ya. Nah, Allah inginkan kita tidak seperti Fir'aun ya, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Peringatan pandemi corona ini mungkin tidak sebanding dengan tulah belalang yang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan sehingga tidak menyisakan apapun juga dan menggelapkan seluruh permukaan bumi seperti yang tercantum di dalam ayat yang ke-15. Tetapi kasih setia Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Ini yang perlu kita sadari ya, bahwa Tuhan itu Maha Pengampun ya. Ya, Tuhan mau mengasihi kita semuanya sehingga Tuhan inginkan setiap orang mau berbalik kepadanya ya. Kiranya dengan kebaikan Tuhan ini menarik kita kepada pertobatan yang tulus, yang sungguh-sungguh ya. Ketika kita sungguh-sungguh berbuat kesalahan atau melakukan segala pelanggaran, Tuhan itu ingin kita mau berbalik dengan sebuah pertobatan yang total ya, pertobatan yang sungguh-sungguh ya. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini kita sungguh melihat apa yang dilakukan Tuhan berbelas kasih kepada bangsa Israel, bangsa Mesir atau Fir'aun. Tuhan juga berbelas kasih kepada kita semuanya sehingga kita boleh hidup berkenan kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan setia. Kiranya Tuhan memberkati kita, tetap semangat. Ya, saya kembalikan kepada Pak David atau Ibu Dewi ya. Terima kasih. Silakan Pak David. Silakan Pak David. Ya, terima kasih Bapak Ari sudah menyampaikan saat teduhnya. Kita semua boleh diingatkan pagi ini agar apa saudara? Ya, hati kita harus bagaimana? Tidak berkeras hati ya, supaya kita ini hatinya selalu terbuka untuk apa yang Tuhan inginkan ya. Belajar hati kita ini selalu mau diperbaharui oleh Tuhan, diperbaiki ya, sikap kita apa yang masih belum berkenan atau apa saja, supaya kehidupan rohani kita ini makin hari bertumbuh Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat tadi Firaun dikeraskan hatinya itu bukan karena di awalnya tidak ada sebabnya saudara ya. Kalau dari tulah pertama sampai kelima itu kan yang mengeraskan hati kan Firaun sendiri ya. Makanya Tuhan tidak izinkan Firaun itu mengalami kemurahan Tuhan ya, sekalipun dia bertobat tetapi toh kembali lagi ya. Ada batasnya itu saudara ya. Anugerah yang kita terima ini luar biasa. Marilah kita senantiasa menjaga anugerah keselamatan yang sudah Tuhan beri dengan mau hidup dirubah oleh Tuhan saudara ya. Perubahan itu tentu tidak enak ya. Biasa kita kehidupan kebiasaan kita lebih condong kepada keinginan daging, keinginan mata, keinginan apa saudara. Itu harus ditinggalkan semua saudara ya. Banyak orang nggak mau ikut Tuhan itu hanya sekedar ya ganti status jadi orang percaya atau orang Kristen begitu, tapi sebetulnya kehidupannya masih sama aja dengan orang dunia. Nah itulah ya, akhirnya kita dikeraskan sudah karena kita nggak mau sungguh-sungguh serius memperbaiki hidup ini. Nah, selama kesempatan masih ada Bapak Ibu, mari kita gunakan kesempatan yang ada ini untuk perlu memikirkan diri
apa yang masih perlu diperbaiki. Ya, saya tidak tahu yang perlu dari hidup Bapak Ibu semua yang perlu diperbaiki. Ya, ayo kita perbaiki. Nggak ada kata terlambat. Selama kita masih diberikan nafas, setiap hari kita bangun, ini anugerah Tuhan. Artinya Tuhan masih mempunyai satu kerinduan agar kita diperbaharui oleh Tuhan ya setiap hari. Pergunakan waktu yang ada Bapak Ibu. Saat teduh jangan bosan. Ya, sekalipun tidak sempat gabung mungkin karena kesibukan atau apa, tapi tetap membuka saat teduhnya, karena dengan bersaat teduh ya seperti khotbah saya hari Minggu kemarin kan, hati kita ini keruh ya. Sebelum percaya Yesus itu kan bercampur dengan perkataan baik, perkataan tidak baik, itu kan bercampur. Nah, treatmentnya bagaimana supaya hatinya memancarkan air yang tidak air pahit, ya, air tawar, saudara, yaitu diisi dengan apa, saudara? Firman Tuhan. Firman itu terus memenuhi hati kita, ya. Kebiasaan-kebiasaan yang selama ini sering mempengaruhi hidup kita sudah mulai dibersihkan, mulai dibuang dari sisi hidup kita. Dan saya percaya sumber mata air yang keluar dari hati kita adalah firman, saudara. Itu otomatis, saudara. Tapi kalau nggak pernah bangun saat teduh ya tetap aja sama, saudara. Ya, jangan dikira pertobatan itu satu sisi, cukup. Kita lihat koin itu dua mata, sisi uang itu dua sisi. Kalau mau berlaku resmi, saudara, legal, ya harus ada dua sisi. Kalau enggak satu sisi itu palsu, saudara. Kekristenan palsu. Kekristenan yang sejati apa? Yaitu bertobat terus perubahan karakter, ya, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Itu baru orang Kristen sejati. Tapi kalau Kristennya hanya satu sisi percaya Yesus, lalu sisi yang lain ketika Yesus bentuk tidak mau, waduh. Ya, Kristen palsu. Ya, masih banyak saudara-saudara kita tidak memahami ini. Maka lewat saat teduh saya mengajak seluruh jemaat SDC, ya, di mana kita saat ini berada, ketika nanti mengikuti secara offline lewat YouTube, ayo perhatikan kerohanian kita masing-masing, ya. Jangan sibuk ngoreksi kesalahan orang, saudara. Diri kita perbaiki dulu, baru kita menjadi rescue, ya, search and rescue, tim SAR-nya Tuhan, ya. Temukan diri kita di hadapan Tuhan. Setiap hari kita berkata, Tuhan, siapa aku ini di hadapan-Mu, ya. Kita seperti Daud, setiap pagi dia mengatakan, selidikilah aku, Tuhan, ya. Kenalilah hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Engkau, ya. Ini kita setiap hari membangun seperti itu, sehingga kita sadar bahwa kita ini tanpa Tuhan hidup kita sia-sia, sekalipun kita mempunyai hal-hal yang menarik secara daging, tetapi itu pada akhirnya kita tinggalkan dan tidak ada artinya sama sekali. Ya, ini saja. Terima kasih Bapak Hari sudah menolong kita bersaat teduh dengan luar biasa, ya. Luar biasa. Semangat. Ayo Mas Juli. Kok kriep-kriep. Ayo susah. Iya, ya. Ayo silakan Miss Dewi pimpin doa. Siapa ini? Tolong Susan untuk pimpin doa, ya. Susan. Ya. Doa syafaat sama penutup sekalian, ya, San. Ya, mari kita satu hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini, karena kemurahan Tuhan kami boleh bangun kembali dengan yang kuat, sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan, kami bersyukur sepanjang malam Tuhan sudah menjaga, melindungi kami, sehingga Tuhan kami boleh ada pagi hari ini semua berkat kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali bersekutu bersama-sama rekan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami dapatkan hari ini, firman Tuhan yang sudah disampaikan, semakin mengingatkan kami setiap hari untuk kami lebih lagi dan lebih lagi Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kami yang ada pagi hari ini
ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Apa yang menjadi pergumulan setiap kami, Tuhan, Engkau yang mengerti, Engkau yang mengetahui semuanya, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus yang membukakan jalan bagi setiap kami, jalan-jalan yang tertutup, Tuhan yang membukakannya, pintu-pintu yang tertutup, Tuhan yang membukakannya bagi setiap kami. Setiap kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, Tuhan, campur tangan, menolong setiap kami pribadi lepas pribadi, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat gereja kami GBI Shalom, Tuhan. Kiranya juga Tuhan turut campur tangan dalam setiap pelayanan yang ada di dalamnya, Bapa. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami semua, jemaat-Mu yang ada, Tuhan yang menolong, Tuhan Yesus. Setiap jam-jam ibadah yang ada, Tuhan yang menolong juga. Biarlah semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui gereja kami ini, Tuhan. Engkau yang mengirimkan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Terlebih biarlah gereja kami ini boleh menjadi berkat bagi lingkungan kami yang ada di sekitar kami, boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal dan percaya kepada Engkau, Tuhan. Kami berdoa buat gembala senior kami, Pastor Sulaiman, dan berikan kekuatan, kesehatan senantiasa di dalam setiap pelayanannya, Bapak. Tuhan menyertai, melindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga Tuhan Yesus apapun yang dilakukan, semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja, ya Bapak. Kami berdoa juga buat Pastor David dan keluarga, Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, melindungi senantiasa dimanapun berada, kemanapun pergi, di dalam keluarga juga, Tuhan, istri, anak-anak, Tuhan menyertai, memberkati, dan mengurapi senantiasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Kami berdoa buat Pak Hari, Bu Hari, Tuhan Yesus. Biarlah campur tangan Tuhan ada dalam hamba-Mu ini, ya Bapak. Apapun yang dikerjakan, Tuhan, buat berhasil. Tuhan memberkati setiap apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, Tuhan. Engkau campur tangan, menyertai senantiasa dimanapun hamba-Mu ini berada, kemanapun pergi. Roh Kudus Tuhan yang menyertai senantiasa. Terima kasih, kami berdoa buat Kofani Jesusyu, Tuhan. Biarlah juga Engkau sendiri yang turut campur tangan di dalam setiap kehidupan dan memberkati senantiasa, Tuhan, apa yang menjadi pergumulan, Tuhan yang tahu, Tuhan yang bekerja senantiasa, Tuhan yang memakai kehidupan daripada keluarga ini, ya Bapak. Kami berdoa buat Bu Dewi, Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, apa yang menjadi pergumulan, kerinduan hati, Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan hamba-Mu ini senantiasa, ya Tuhan. Teguhkan hati, teguhkan setiap apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya, Tuhan bekerja dan Tuhan menyertai sampai pada kesudahannya. Setiap kami semua, kami berdoa buat Cik Elizabeth juga, Tuhan Yesus, berikan kekuatan senantiasa, penyertaan-Mu senantiasa, dimanapun berada, kemanapun pergi, dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Kami berdoa buat Bu Sisi juga, Tuhan, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kerinduan hati, Tuhan yang tahu dan Tuhan yang turut campur tangan senantiasa. Kami berdoa buat Kak Juli, Kak Lilis senantiasa juga, Tuhan, kiranya kesehatan, kekuatan Tuhan berikan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada bagi keluarga ini, anak-anak juga yang dalam masa pertumbuhan, Tuhan. Biarlah iman kepada Yesus Kristus terus ditanamkan di dalam keluarga ini, Tuhan, sehingga keluarga ini boleh menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Pak Suyut, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, apa yang menjadi kerinduan hati Pak Suyut, Tuhan yang tahu dalaman hatinya Pak Suyut, Tuhan yang tahu, dan Tuhan yang menolong senantiasa apa yang menjadi kerinduan Pak Suyut ini, ya Bapak. Engkau sendiri yang bekerja di dalam kehidupan Pak Suyut, Tuhan, dan juga keluarga yang ada di rumah Pak Suyut, Tuhan Yesus. Biarlah boleh semakin apa kami sembah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat teman-teman saudara seiman kami yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Sekali lagi apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan yang tahu. Biarlah Tuhan yang memakai kehidupan kami untuk menjadi berkat, menjadi terang, memberitakan Injil-Mu terlebih, ya Tuhan. Mampukan kami, Roh Kudus, taruh dalam hati kami untuk kami dapat menyampaikan firman Tuhan, kami dapat menyampaikan kebenaran Injil itu, Tuhan, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami untuk mengerjakan amanat agung-Mu itu boleh kami lakukan dengan taat dan setia, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang hari ini yang akan kami lewati, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan, di bumi seperti di surga. Kiranya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami diberkati untuk kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang, ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami, Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, tetap semangat semuanya, sukacita.